Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Abdul Wahid. Saya dari FM 18D, Program Studi Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya ingin mereview suatu jurnal internasional, yaitu jurnal uji klinis yang berjudul Khasiat Jahe untuk mengobati diabetes tipe 2, tinjauan sistematis uji klinis total, yang ditulis oleh James Wang, Harian A, Miniang B, dan Solkin B, Taman Sunim B. Ini adalah jurnal internasional dari negara Korea. Dari latar belakang yang mendasari penelitian ini adalah pengobatan diabetes mellitus dapat dilakukan dengan menggunakan pengobatan farmakologi dan non-farmakologi. Pengobatan farmakologi yang sering digunakan adalah menggunakan terapi insulin, baik yang berbentuk oral maupun yang memerlukan suntikan dengan dosis ringan sampai dosis berat. Akan tetapi, efek samping dari terapi obat banyak dialami pasien seperti hipoglikemia, peningkatan berat badan, dan gangguan saluran cerna. Kondisi tersebut mendorong eksplorasi bahan alam sebagai sumber pengobatan alternatif terapi diabetes mellitus. Saat ini, pengobatan herbal sudah banyak digunakan secara luas meskipun komponen zat atau bahan aktif yang berkhasiat belum diketahui secara pasti. WHO yang merupakan Badan Kesehatan Dunia telah memberikan izin dalam hal penggunaan tanaman obat atau herbal untuk beragam penyakit termasuk diabetes mellitus. Contoh dari tanaman obat yang ada di masyarakat adalah jahe. Jahe adalah tumbuhan yang rimpangnya sering digunakan sebagai rempah-rempah dan bahan baku pengobatan tradisional. Rimpangnya berbentuk jemari yang menggembung di ruas-ruas tengah. Rasa dominan pedas yang dirasakan dari jahe disebabkan oleh senyawa keton bernama gingeron. Nama tanaman asal dari jahe yaitu Juniper officinale, keluarganya yaitu dari Juniperaceae. Zat berkhasiatnya yaitu pati, damar, oleoresin, dan minyak atsiri yang mengandung gingeron, ginniberol, ginniberin, borneol, camphor, seneol, dan falandrin. Kegunaannya yaitu stimulansi, diaforetik, karminatif, menurunkan glukosa darah. Pemberiannya yaitu bau aromatis dan rasa pedas. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri berupa tingginya kadar gula atau glukosa darah. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Glukosa yang menumpuk di dalam darah akibat tidak diserap sel tubuh dengan baik dapat menimbulkan berbagai gangguan organ tubuh. Jika diabetes tidak terkontrol dengan baik, dapat timbul berbagai komplikasi yang membahayakan bagi nyawa penderita. Kadar gula dalam darah dikendalikan oleh hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas, yaitu organ yang terletak di belakang lambung. Pada penderita diabetes, pankreas tidak mampu memproduksi insulin sesuai kebutuhan tubuh. Tanpa insulin, sel-sel tubuh tidak dapat menyerap dan mengolah glukosa menjadi energi. Diabetes mellitus tipe 2 adalah kondisi di mana kadar gula darah melebihi nilai normal. Tingginya kadar gula darah disebabkan tubuh tidak menggunakan hormon insulin secara normal. Hormon insulin itu sendiri adalah hormon yang membantu gula atau glukosa masuk ke dalam sel tubuh untuk diubah menjadi energi. Pasien diabetes tipe 2 dapat merasakan berbagai gejala, di antaranya yaitu timbulnya bagian tubuh yang menghitam, luka sulit sembuh, hingga penglihatan kabur. Namun, gejala-gejala tersebut membutuhkan waktu lama untuk dapat muncul dan dirasakan penderitanya. Bahkan, kondisi ini berpotensi besar tidak disadari hingga komplikasi terjadi. Uji klinis yaitu suatu pengujian khasiat obat baru pada manusia, di mana sebelumnya diawali oleh pengujian pada binatang atau uji praklinis. Pada dasarnya, uji klinis memastikan efektivitas, keamanan, dan gambaran efek samping yang sering timbul pada manusia akibat pemberian suatu obat. Rancangan uji klinis, yaitu sampel uji klinis pada penelitian ini adalah keseluruhan
dengan objek penderita diabetes mellitus tipe 2 yang sudah menggunakan insulin atau sudah lama tidak menggunakan insulin sebanyak 16 sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode total sampling, yaitu dengan cara pengambilan sampel pada semua populasi. Alat yang digunakan yaitu alat glukotes dan lembar observasi untuk mengukur kadar gula darah. Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah air rebusan jahe, gelas, glukotes, dan data calon responden penderita. Cara membuat rebusan jahe yaitu dengan memasukkan 50 mg jahe ke dalam 200 ml air, direbus hingga volume air menjadi 100 ml. Penelitian ini menggunakan pendekatan Dolan Group, pretest, post-test, design. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemberian jahe dan variabel terikat adalah glukosa darah. Pengambilan data dilakukan dengan pertama membuat surat return, lalu mencari data calon responden. Setelah itu melakukan pendekatan dan menjelaskan calon responden, kemudian meminta responden mengisi surat persetujuan. Responden diberi penjelasan tentang maksud, tujuan, dan manfaat penelitian yang akan dilakukan. Setelah responden memahami maksud dan tujuan penelitian, responden diminta menandatangani lembar tujuan untuk menjadi responden. Peneliti melakukan riset dengan cara mengukur glukosa darah sebelum diberikan air rebusan jahe. Peneliti membagikan rebusan jahe yang sudah disiapkan. Setelah dibagikan semua, selanjutnya diminta minum sesuai aturan. Setelah selesai hari ke-7, peneliti melakukan post-test dengan cara memeriksa kembali kadar glukosa darah. Setelah semua data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data dan analisis data. Ini adalah hasil data uji klinis yang telah dilakukan. Yang pertama yaitu usia responden. Usia responden yaitu usia kisaran 20 sampai 34 tahun. Ada 5 responden yaitu sekitar 31,25%. Usia 35 sampai 44 tahun ada 11 orang yaitu 68,75%. Usia 45 sampai 54 tahun ada 4 orang yaitu 25%. Usia 55 sampai dengan 59 tahun ada 3 orang yaitu 18,75%, dan usia di atas 60 tahun ada 6 orang yaitu 37,5%. Jenis kelamin responden yaitu laki-laki 1 orang sebesar 6,25%, perempuan 15 orang sebesar 93,75%. Rata glukosa darah sebelum diberikan terapi jahe yaitu total responden ada 16 orang. Rata kadar glukosa darahnya yaitu 270,50 desimeter per liter. Standar deviasinya yaitu 52,604. Rata glukosa darah sesudah diberikan terapi jahe, total respondennya ada 16 orang. Rata kadar glukosa darahnya 222,75 desimeter per liter. Standar deviasinya yaitu 51,750. Pembahasannya yaitu berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa rata-rata kadar glukosa darah sebelum diberikan terapi jahe adalah 270,50, dan berdasarkan tabel 4 rata kadar glukosa darah sesudah diberikan jahe adalah 222,75. Kedua tabel tersebut menunjukkan bahwa terapi penurunan kadar glukosa darah sebelum diberikan terapi jahe dan sesudah pemberian terapi jahe. Jahe mempunyai kandungan bahan aktif untuk menurunkan kadar glukosa darah. Bahan aktif tersebut adalah gingerol dan sageol. Kedua bahan aktif tersebut merupakan turunan dari senyawa flavonoid dan fenol yang berfungsi sebagai antidiabetes dengan adanya efek antidiabetes. Maka pemberian jahe pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 akan menurunkan kondisi hiperglikemia dengan jalan menurunkan kadar glukosa plasma pada pasien.
Jahe tidak hanya berfungsi sebagai agen antidiabetes yang memiliki sifat insulinotrika, jahe juga berfungsi sebagai agen antioksidan. Kandungan jahe yaitu senyawa fenol yang mengandung gingerol dan saginol merupakan efek antioksidan. Antioksidan berfungsi untuk meredam kerusakan oksidatif dikarenakan kondisi hiperglikemia. Hiperglikemia terlibat pada proses terbentuknya radikal bebas. Naiknya kadar antioksidan yang cukup dapat mencegah terjadinya komplikasi klinis pada diabetes mellitus, yaitu diantaranya dapat menghambat komplikasi mikrovaskuler, penurunan angka kejadian jantung koroner, perbaikan sistem saraf otonom di jantung, dan vasodilatasi pembuluh darah. Maka kesimpulan yang didapat dari penelitian uji klinis ini adalah rata kadar glukosa darah sebelum pemberian terapi jahe adalah 270,5 mg per desiliter. Rata kadar glukosa darah setelah pemberian terapi jahe adalah 222,75 mg per desiliter. Terdapat perbedaan kadar glukosa darah sebelum dan sesudah diberikan terapi jahe pada pasien diabetes mellitus. Presentasi saya sekian, sampai di sini. Petik mangga dapat 5, cuci dulu supaya bersih. Presentasi saya tidaklah lama, cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.